Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi dan radio dalam menghadiri acara seminar tentang Marsina sekaligus konferensi pers. Pada kawan-kawan peserta saya minta untuk tenang suaranya karena suara Anda bergaung. Tolong suaranya. Baik kawan-kawan media, pada hari ini hadir juga bersama kami sebagai penyelenggara yaitu Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh yang kami singkat KSPBB. Hadir juga ada Mbak Eva Sudari, salah satu pencetus lahirnya penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Beliau juga adalah orang di balik layar yang sangat menentukan hingga akhirnya Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa menetapkan Marsina sebagai pahlawan nasional. Dan juga ada beberapa pembicara yang akan menyampaikan beberapa hal di dalam seminar ini. Sebelum saya serahkan kepada Mbak Eva, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu akan diperbuat oleh Mbak Eva ya. Yang pertama, jauh sebelum pemerintah menetapkan Marsina sebagai pahlawan nasional 10 November yang lalu 2025, Partai Buruh sudah menetapkan Marsina sebagai pahlawan nasional Partai Buruh, yaitu kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kami di gedung film Usman Ismail waktu itu Partai Buruh menjadikan simbol Marsina itu adalah simbol perjuangan kaum buruh. Jadi kami sudah mengundang Mbak Marsini dan keluarga di dalam gedung film Usman Ismail di Kuningan. Partai Buruh sudah menetapkan bahwa simbol perjuangan kaum buruh sebagai pahlawan nasional adalah Marsina. Sudah ditetapkan itu resmi ya 2 tahun yang lalu. Dari situ kemudian Partai Buruh bersama kawan-kawan serikat buruh membentuk semacam kepanitiaan tidak resmi memang untuk memperjuangkan agar Marsina bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi dari sini jelas Marsina itu bukan milik satu serikat pekerja tertentu saja, tidak. Misal Marsina adalah diperjuangkan oleh SPSI, tidak benar. Marsina diperjuangkan oleh KPBI saja, tidak benar. Ya, atau Marsina diperjuangkan oleh KSPI saja, tidak benar. Yang benar, Marsina itu memang ingin kita jadikan dalam hal ini buruh Indonesia, semua serikat buruh mayoritas menjadikan Marsina sebagai simbol perjuangan kaum buruh melawan penindasan dan bisa diakui oleh negara sebagai pahlawan nasional. Partai Buruh 2 tahun yang lalu memulainya, kemudian membentuk kepanitiaan imajiner, ya, panitiaan tidak resmi. Pada tanggal 1 Mei 2025, kebetulan acara May Day di Monas yang dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kebetulan saya duduk di sebelah kiri Bapak Presiden, sebelah kanan Bung Juhur dan kawan-kawan serikat buruh yang lainnya. Pada waktu itu langsung saya mengambil kesempatan saja bicara langsung. Saya bicara langsung dengan Bapak Presiden Prabowo. Pak Presiden, buruh itu belum pernah ada pahlawan nasional. Sepanjang Republik ini buruh belum ada pahlawan nasionalnya. Pak Presiden Prabowo langsung merespon dengan cepat. Menurut kamu siapa? Memang saya nggak diskusi lagi dengan kawan-kawan yang lain. Langsung saya menyebut Marsina. Nah, kemudian ditanya apa alasannya? Sederhana, satu, Marsina ini murni buruh. Karena kalau ngambil elit terlalu banyak. Ada Pak Agus Sudono, ada Pak Yakob Muawiyah, ada Bang Muhtar Pak Pahan, ada juga mungkin Pak Saiful Lipi dan lain sebagainya. Sehingga dalam benak saya Marsina mewakili benar-benar buruh. Pertama buruh perempuan, yang kedua buruh yang miskin, yang ketiga buruh yang ingin berserikat. Marsina ini tidak menjadi anggota SPSI, tidak benar ya. Jadi Marsina itu buruh yang bekerja di satu pabrik jam tangan di Porong Sidoarjo. Kalau sekarang teman-teman ke Sidoarjo itu di Lumpur,
Lapindo. Ya mungkin itu azabnya Allah. Gara-gara Marsina dibunuh, tenggelam itu desa, salah satu desanya itu desa Porong itu tenggelam. Memang saat itu semua pabrik juga pasti SPSI, nggak ada lagi bukan SPSI. Cuma Marsina, walaupun dia tidak berserikat, karena panggilan kemanusiaannya mempertanyakan kenapa kok kawan-kawannya yang menjadi pengurus serikat pekerja SPSI saat itu kok hilang, nggak pulang-pulang lagi berunding upah di salah satu kantor aparat penegak hukum saat itu. Ya, belakangan Marsina akhirnya hilang dan ditemukan di satu pinggiran hutan dengan keadaan yang mengenaskan. Tulang vaginanya pecah, ya kan, rahimnya tembus di semacam balok. Jadi sampai dinding rahimnya itu kan tercatat sampai ada semacam balok itu tembus. Itu udah biadab sekali. Yang alasan lain itu saya sampaikan kepada Pak Presiden Prabowo itu masih waktu itu masih personal yang menyampaikannya. Saya bilang Marsina itu dari kalangan egaliter, dari kalangan orang yang nggak punya. Jadi pertama dia buruh murni, artinya tidak nasional 10 November 2025. Jadi tidak ada Marsina itu diklaim oleh satu serikat pekerja, tidak, karena ada banyak pertanyaan kepada saya. Mungkin kok kesannya hanya SPSI yang berjuang masuk Marsina Partai Nasional. Saya bilang enggak. Justru Mbak Eva ini yang mensosialisasikan sehingga semua persyaratan sebagai seorang pahlawan nasional. Mbak Eva kan bukan serikat buruh, beliau adalah aktivis sosial, politisi dari partai besar, tokoh kemanusiaan, bisa mempopulerkan atau memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai penetapan pahlawan nasional. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional bukan klaim satu serikat saja, misal SPSI, tidak. Ini adalah kerja bersama. Bahkan persyaratan itu dipenuhi oleh yang bukan serikat pekerja. Nanti Pak Eva akan berbicara. Dengan demikian akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden Prabowo yang akhirnya pecah dulu. Seorang buruh bisa dijadikan pahlawan nasional. Tentu ke depan kita ingin ada lagi pahlawan-pahlawan nasional yang memberikan inspirasi. Saya nggak tahu nanti didiskusikan tentu di kalangan buruh atau mungkin pahlawan buruh lokal yang memberikan inspirasi atau perjuangan untuk tingkat nasional, itu bisa saja. Ya. Itu yang pertama, sehingga seminar hari ini mengangkat tema mengobarkan kembali semangat Marsina. Nah, yang kedua, dengan mengobarkan semangat Marsina ini, kami ingin menyampaikan dua hal yang lain melalui seminar itu, seminar pada hari ini, yaitu setelah janji Marsina dijadikan pahlawan nasional, kami ingin mengingatkan kembali pada Bapak Presiden Prabowo ada janji juga yang lain. Salah satunya adalah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Di dalam May Day 1 Mei 2025 di Monas tersebut, selain menjadikan Marsina sebagai pahlawan nasional, Bapak Presiden Prabowo juga berjanji selambat-lambatnya 3 bulan. Saya ulangi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah May Day akan disahkan rancangan Undang-Undang PPRT. Pengesahan rancangan Undang-Undang PPRT ini mengobarkan semangat Marsina. Ini juga yang diperjuangkan oleh Marsina. Karena kebanyakan PPRT, sahabat-sahabat kita pekerja rumah tangga atau PRT itu adalah buruh perempuan. Dan dengan konvensi ILO nomor 189, PRT itu sudah bekerja definisinya. Dan itu juga diperjuangkan oleh Marsina tahun 96 yang akhirnya diakhiri dengan kehilangan nyawanya. Nah, mudah-mudahan melalui kesempatan ini kami ingin mengingatkan kembali melalui kawan-kawan media bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto juga berjanji dalam 3 bulan akan mengesahkan RUU
RUU PPRT, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam waktu dekat kita semua akan coba dari KSPPB, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, akan menghadap ke Wakil Ketua DPR RI dalam hal ini Bapak Profesor Sukri Dasko Ahmad untuk meminta janjinya bahwa 3 bulan sampai hari ini mungkin Mbak Yudisi secara singkat bisa menambahkan RUU PPRT belum disahkan. Maka mengobarkan semangat Marsina itu berarti sahkan RUU PPRT. Dan yang terakhir, mengobarkan semangat Marsina kehilangan nyawa untuk berjuang upah minimum. Marsina itu dulu berjuang upah minimum karena serikat pekerjanya lagi berunding upah kok hilang, dibawa ke satu instansi militer saat itu. Oleh karena itu, mengobarkan semangat Marsina dalam kesempatan ini, KSPPB, Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang beranggotakan 72 serikat buruh dan organisasi kerakyatan, itu paling besar nih, aliansinya paling besar. Memang aliansi KSPPB dibentuk untuk menyikapi pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ini udah 1 tahun, tinggal setahun lagi, belum dibahas-bahas juga. Kita udah memprediksi, bisa 3 tahun, tapi kami akan melakukan perlawanan dan perjuangan setidak-tidaknya diwakili oleh KSPPB. Maka dalam kesempatan ini mengobarkan semangat Marsina, KSPPB juga meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2026 sekurang-kurangnya 8,5% sampai 10,5%. Ya. KSPPB menolak usulan Menaker dan menteri-menteri lainnya yang menggunakan kenaikan upah minimum indeks tertentunya 0,2 sampai 0,7 yang dituangkan di dalam rancangan peraturan pemerintah. Menolak keras. Kenapa? Sederhana. Tahun lalu Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan indeks tertentu dalam kenaikan upah minimum 6,5%. Tahun lalu ya, itu 0,8 lebih, mendekati 0,9. Makroekonominya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun lalu dengan tahun sekarang, misal inflasi 2,6 sekian persen, pertumbuhan ekonomi 5,1 sekian persen, kan sama. Kalau dia sama, maka indeks tertentunya sama. Apa maksudnya? Kan indeks tertentu adalah kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bung Iqbal, kenapa Pak Presiden Prabowo tahun lalu memberikan indeks tertentunya 0,8 mendekati 0,9? Karena Pak Presiden Prabowo ingin meningkatkan purchasing power, daya beli. Itu yang benar. Jadi kenaikan upah minimum itu adalah salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli. Indonesia sekarang menghadapi persoalan daya beli. Maka salah satu instrumennya menaikkan upah minimum menjadi upah layak. Jadi kalau Menaker dan menteri tertentu, bahkan ketua DEM Pak Bin Sarul Panjaitan bilang ada formula baru, itu ngawur, ngaco dan bohong. Udah ngawur, ngaco, bohong lagi. Tahun lalu aja 0,8 mendekati 0,9 dong. Nah, oleh karena itu tetap KSPPB mengusulkan sekurang-kurangnya 8,5% sampai dengan 10,5% dengan indeks tertentu 1,0 sampai 1,4. Kalaulah waktu itu saya mengucapkan di awal Agustus inflasi 3,26%, Agustus 2025 ya, karena kan ini tahun takvim hitungnya, Oktober 2024 sampai September 2025. Saya menyebut inflasi memang 3,26%, karena waktu itu saya belum tahu Agustus dan September berapa. Ternyata faktanya Agustus itu deflasi. Nah itu menjelaskan tuh, daya beli turun lagi. Bulan Agustus itu daya beli turun lagi. Maka supaya daya beli naik, instrumen salah satunya adalah upah minimum yang naiknya layak. Ketemulah inflasinya ternyata oleh BPS
2024 sampai dengan September 2025 2,65%. Pertumbuhan ekonominya 5,12%. Dengan indeks tertentu 1,0, maka kita akan ketemu kenaikan upah minimum yang layak dan wajar dengan rumusan dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang digunakan oleh Partai Buruh. Inflasi, pertumbuhan ekonomi dari indeks tertentu, maka didapat kenaikan upah minimum yang wajar 2,65% ditambah 1,0 kali 5,12% sama dengan 7,77%. Jadi kalau ada pemimpin buruh yang bilang naiknya 4%, ngawur dan ngaco, sama ngawur dan ngaco itu. Ada tuh pemimpin buruh udah ngomong dia 4%, tapi ke anggotanya ngomong 15%. Kan berbohong itu. Ke Apindo Kadin ngomongnya 4%, ke pemerintah ngomongnya 4% setuju, tapi ke anggotanya ngomong 15%. KSPPB menolak sikap pemimpin buruh seperti itu. Ada juga yang di bawah 6%. Tetap kita berarti kisarannya ya. Dengan demikian kesimpulan nih, kalau ngikutin cara berpikirnya Presiden Prabowo, berarti kenaikan upah minimum yang paling mungkin kalau mengacu pada tahun lalu dengan angka makroekonomi yang sama 6,5%. Atau kalau pakai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu 1,0 7,77%, atau yang diusulkan oleh KSPBB sekurang-kurangnya 8,5%. Bolehkah di atas itu berubah? Boleh, silahkan berunding dengan kepala-kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Dan jangan lupa upah minimum sektoral lebih tinggi dari upah minimum kabupaten kota. Kalau ini nggak didengar, ya kita pasti mogok nasional. Itu udah rumusnya lah. Kalau ini nggak didengar, seperti Marsina ini berani kok. Seorang diri berjuang, masa kita yang udah era merdeka begini, udah menjadi negara demokrasi terkuat, 5 besar terkuat di dunia, masa nggak berani untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kita. Mogok nasional diikuti 5 juta buruh, di lebih 5.000 pabrik akan stop produksi menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ya tentang peran serikat buruh. Apa peran serikat buruh? Mengorganisir pemogokan. Jadi itu undang-undang. Jadi kalau undang-undang mogok nasional yang sudah nggak boleh, keliru. Salah satu fungsi serikat buruh adalah mengorganisir pemogokan. Ya, nah, Undang-Undang 21 2000 dan berlaku di 300 kabupaten kota menyeluruh. Ya, akan lumpuh ekonomi, iyalah. Kita juga dilumpuhin ekonomi kita dengan upah murah. Kalau dibilang upah mengakibatkan terjadi tutupnya perusahaan atau PHK, bohong. Tahun 2024-2025 PHK terbesar 80% adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah upah terendah di seluruh Indonesia. Jadi tidak benar kalau upah yang rendah akan tidak terjadi PHK. Justru kebalikannya, data menjelaskan itu. Ternyata PHK terjadi di 2024-2025 penyebabnya adalah 2. 1. Regulasi yang tidak berpihak pada pengusaha labor intensif pada karya, yaitu Permendag Nomor 8 2024 yang membolehkan impor ugal-ugalan dari Cina. Itu penyebabnya. Kalau bersaing produk domestik. Yang kedua, daya beli menurun. Jadi bukan upah. Karena itu ada gium yang keliru, harus diluruskan. Demikian dari saya, akan selanjutnya sampai Mbak Eva Sudari konferensi kedua. Kita dulu.